Nah ini kada termasuk dalam hadis Nabi, siapa yang istighfar dapat ini dapat itu, kada masuk. Karena ini mendustai Allah Ta'ala. Istighfar pemburuan ini kada mendatangkan apa-apa kepada dirinya, bahkan mendatangkan kutukan. Apabila kita sembahyang kita itu ditolak oleh Allah. Nah, orang ini adalah bagi itu orang yang dimurkai Allah, orang yang dimarahi Allah. Kalau orang dimarahi Allah sembahyang, Allah kada menghiraukan sembahyangnya. Karena dianggap mengulu-ulu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau apa istighfar kadzabin itu, tapi di mulutnya astagfirullahaladzim, astagfirullah, minta ampun ya Tuhan, itu orangnya dusta, mengulu-ulu Allah Ta'ala. Nah Allah kada suka itu. Jadi jangan disalahkan hadis Nabi, aku beristighfar beribu-ribu sehari jangan ada mau diurus urusan. Nah, istighfarnya macam apa? Istighfar bujur atau istighfar dudustaan? Bila istighfar dudustaan aja kada dapat apa yang disampaikan oleh Nabi tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Al-qaili fi kitabihil azim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dan dengan Allah kita minta pertolongan atas perkara-perkara dunia dan agama. Yang berfirman Allah di dalam kitabnya yang agung, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Az-Zumar ayat 53. Qul, katakan wahai Rasulullah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ulama tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud Allah dengan wahai hamba-hambaku itu adalah orang-orang yang beriman dengan Allah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini menunjukkan kepada orang-orang yang beriman. Sampaikan wahai Rasul kepada orang-orang yang beriman denganku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang mana mereka itu melampaui batas atas diri mereka, yang mana mereka melakukan berbagai macam maksiat, yang mana mereka melakukan pembunuhan, melakukan perzinahan, melakukan perampokan, melakukan riba, dan lain-lainnya. Nah, orang ini beriman kepada Allah, tetapi banyak melakukan maksiat besar kepada Allah. Disebut asrafu ala anfusihim, melampaui batas atas diri mereka. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Artinya orang-orang yang beriman kepada Allah, yang mempunyai dosa sebesar apapun, jangan merasa dirinya itu sudah tidak diampuni lagi oleh Allah. Orang yang membunuh, orang yang berzina, orang yang melakukan pencurian, jangan merasa bahwa pintu tobat sudah tertutup baginya. Jangan merasa kada ada harapan baik lagi, baik diri sendiri atau menilai orang lain. Misal kita ada melihat orang yang kelakuannya luar biasa maksiat, lalu jar kita, wah itu kalau ada harapan baik lagi. Nah ini jangan. Merampok ada lawan inya, membunuh ada lawan inya, berjudi ada lawan inya. Kalau kita melihat, bahkan itu ada harapan baik lagi. Nah ini bertentangan dengan Al-Quran.
baik yang dirinya sendiri atau orang lain. Janganlah kalian merasa putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Inna Allah yabdiru dzunaba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi asalkan ada iman di dalam hati, asalkan ada iman walaupun seberat zarah, walaupun iman itu sebesar semut, asal ada iman, bagaimanapun besarnya dosa yang dilakukan pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma Allah itu mengampuni, bisa pengampunan itu diberikan sebelum masuk api neraka, bisa ampunan itu diberikan sesudah dimasukkan ke dalam api neraka. Pokoknya asal kita ada iman kepada Allah, bagaimanapun dosa-dosa yang dilakukan pasti diampuni oleh Allah. Nah, cuma tergantung ampunan Tuhan nih. Apakah kita diampuni langsung, kalau dimasukkan dulu ke dalam neraka, atau dimasukkan dulu ke dalam neraka hanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya pasti diampuni, karena Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, itu surat Az-Zumar ayat 53. Ayat 54 sambulannya, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakumul azab tsumma la tunsarun. Itu sambungannya. Dan tobatlah kepada Tuhan kamu, ikhlaskanlah tobat itu bagi Tuhan sebelum datang kepada kalian azab. Kalau sudah datang kalian azab, kalian tidak akan diberi pertolongan lagi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi ayat ini menyuruh kita bertobat sebelum kita dimasukkan di dalam azab Allah. Karena yang sudah dimasukkan dalam azab Allah, nah tobat kita itu diampuni, diterima oleh Allah, tetapi sesudah melalui berbagai macam siksa, berbagai macam hukuman yang diterima oleh orang yang melakukan dosa tadi. Wa qala ta'ala fihi al-bayan, dan firman Allah Ta'ala di dalam kitabnya pula, Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni bahwa disekutukan dengannya. Nah, kalau orang musyrik itu kan diampuni Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalik, Allah hanya mengampuni selain syirik. Asal jangan syirik saja diampuni Tuhan. Liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Nah, siapa yang dikehendaki Allah dapat ampunan, itu ialah orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang itu musyrik, orang itu kada beriman kepada Allah, atau iman tapi menyekutukan dengan Allah, nah maka orang ini bagaimanapun dia minta ampun kepada Allah, kada diampuni Allah selama syirik itu masih ada di dalam hatinya. Sekecil apapun perbuatannya, dosa kada diampuni oleh Allah kalau syirik masih ada di dalam hatinya. Tetapi sebaliknya, apabila iman masih ada dalam hati, sebesar apapun dosa itu Anda dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, yadkhulu ahlul jannah al jannata wa ahlun nar an nara. Di padang mahsyar itu sesudah selesai diproses, dihisab, ditimbang dan sebagainya, sehingga orang-orang surga sudah masukkan ke surga, orang-orang yang masuk neraka sudah masuk neraka. Padang mahsyar sudah kosong karena
sudah menempati tempatnya masing-masing. Nah, summa yaqulullah, kemudian Allah berfirman, akhriju man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman. Keluarkanlah wahai para malaikat orang-orang yang ada di dalam hatinya itu seberat biji sawi daripada iman. Nah, jadi ini orang-orang ini diampuni oleh Allah, tetapi sudah dimasukkan terlebih dahulu ke dalam api neraka. Nah, ini tentu orang-orang yang memperbuat dosa di dalam dunia dan kada sempatnya tobat kepada Allah, mati. Nah, kemungkinan besar ampunan diberikan Allah, tetapi sesudah berada di dalam api neraka itu. Nah, sedangkan orang-orang yang tobat kepada Allah sebelum matinya, tobat kepada Allah sebelum ruhnya sampai di tenggorokan, nah orang ini tentu dapat ampunan oleh Allah tanpa masuk ke dalam api neraka. Nah, dimasukkan langsung ke dalam surga. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim sayyidina Muhammadin al-Qahir. Dan kita bersalawat dan mengucapkan salam atas Rasul Allah yang mulia, junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, man yazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli dayyikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa ujar Nabi yang melazimi istighfar, melazimi istighfar, melazimi permintaan ampun kepada Allah. Misalnya orang ini tiap hari 100 kali minta ampun lawan Tuhan. Tiap hari, nah Tuhannya lazimah melazimi. Mengakali. Orang yang setiap hari misalnya 40 kali minta ampun, tiap hari 40 kali, nah itu melazimi minta ampun. Barang siapa bernabi kita yang melazim minta ampun kepada Allah, Allah jadikan baginya dari tiap-tiap kesempitan itu jalan keluar, dan dari tiap-tiap kerisauan kelapangan, dan Allah berikan dia rezeki dari sekira-kira tidak terduga-duga. Nah, itu orang yang melazimi istighfar. Istighfar itu contohnya astagfirullah. Untuk istighfar, astagfirullah, aku minta ampun kepada Allah. Atau rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Istighfar juga ngarannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, istighfar ini hendaknya itu diucapkan sesudah tobat. Letaknya istighfar itu sesudah tobat. Ini tobat itu di dalam hati. Nah, istighfar ini di lisan dan di hati. Tobat itu yang pertama menyesali. Itu dalam hati menyesali. Menyesal berbuat dosa kepada Allah. Yang kedua, rukun tobat itu berhenti. Berhenti melakukan dosa itu. Yang ketiga, di dalam hatinya itu ada niat, cita-cita kuat, kada mau ulangi lagi perbuatan itu. Nah, hanya rimba itu minta ampun kepada Allah. Hanya astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Jadi sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa tobat itu rukunnya 4. Nah, tadi menyesal, berhenti, bercita-cita kada mau ulang, ditambah lagi istighfar. Tetapi yang masyhur, yang kuat pendapat para ulama, rukun tobat itu hanya 3, istighfarnya hanya sunat. Itu sebagai hanya simbol bahwa dia telah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya mungkin kita ada tadi menyambat orang, kenapa tersambat orang, tahina orang, mahirangnya itu awak umpamanya, kan menyambat orang itu kada sadar kada. Nah, lalu kita menyesal. Nah, menyesal kita dalam hatinya kesambat orang tadi, kesambat orang, dan kada lagi nyambat orang itu, kada lagi, dan berniat di hati kada mau ulang lagi. Nah, hanya astagfirullahaladzim, aku minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu istighfar yang memberi manfaat ngarannya. Istighfar yang memberi manfaat kepada kita, yang bisa melapangkan tiap-tiap kesusahan,
bisa mendatangkan rezeki yang kada terduga-duga. Lain halnya dengan istighfar kadzabin. Istighfar kadzabin itu istighfar pembohong. Istighfar pembohong ini kadang mendatangkan apa-apa kepada dirinya, bahkan mendatangkan kutukan, karena dianggap mengulu-ulu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak apa istighfar kadzabin itu? Orang yang masih melakukan maksiat tapi minta ampun. Ini sebut istighfar kadzabin. Nah ini kada termasuk dalam hadis Nabi, siapa yang istighfar dapat ini dapat itu, kada masuk. Karena ini mendustai Allah Ta'ala. Ambil contoh umpamanya, laki-laki memakai cincin emas itu kada boleh. Kada boleh. Ini dosa nih. Nah amunnya betul-betul minta ampun itu, amun minta ampun kan dipacol nih. Ampih cincin. Menyesal. Cabut cincinnya, dan dalam hati kadang memakai lagi. Nah hanya astagfirullahaladzim, tadi memakai cincin emas. Nah ini istighfar nang bujur. Istighfar kadzabin yang kayak apa? Orang yang memakai utas emas kada dicabut-cabut di tangannya, tapi di mulutnya astagfirullahaladzim, astagfirullah. Tapi cincinnya emas nah di tangan, minta ampun ya Tuhan. Itu orangnya dusta, maulu-ulu Allah Ta'ala. Nah Allah kada suka itu, kada suka. Orang yang masih melakukan riba, contohnya nih, sebagian kita yang masih bekerja dengan riba, minjam duit berbunga, mandak duit berbunga, tau berjalan tuh, siang malam kan bandak situ duitnya, di malam kan astagfirullahaladzim, istighfar kadzabin adanya. Aman tuh betul ampi ditarik itu, nah dicabut, ampi jangan lagi berurusan ke situ, minta ampun lawan Tuhan. Nah itu nang bujur. Itu nang istighfar nang memberikan manfaat. Istighfar nang bernabi tadi apa? Allah jadikan baginya tiap-tiap kesempitan dalam keluar, tiap-tiap kerisauan itu ke lapangan, Allah berikan dia rezeki yang kada terduga-duga. Jadi jangan disalahkan hadis Nabi. Aku beristighfar beribu-ribu sehari dia kada mau diurus urusan. Nah, istighfarnya macam apa? Istighfar bujur atau istighfar dudustaan? Bila istighfar dudustaan aja kada dapat apa yang disampaikan oleh Nabi tadi. Jadi tobat itu intinya adalah berhenti, jangan lagi, masih aja. Amun perkara isuk mau ulang itu lain lagi. Isuk tak ulang-ulang itu kada tahu lagi. Isuk itu urusan lainnya. Yang penting saat ini lah, saat kita tobat, saat kita menyesal itu berhenti dulu. Contohnya tadi umpamanya cincin utas emas tadi nah tahu pada ini dosa, menyesal, nah pacul. Hendak lagi memakai dalam hati yang sudah berniat nengka itu. Isuk ini tak pakai pulang itu lain lagi kisahnya. Teman yang hari ini selamat dulu. Perkara isuk itu urusan lain lagi. Isuk kena minta ampun pulang kan jadi soal. Tapi saat itu dia sudah berhenti, dia sudah menyesal, dia sudah punya cita-cita kuat, karena akan mau ulang lagi. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel amma ba'du. Fa inna at-tawbata 'anil junub birruju' ila sattaril 'uyub wa 'allamil ghuyub mabda'u tariqis salikin wa ra'su malil faizin wa awwalu iqdamil muridin wa mutahu istiqamatil ma'ilin wa matla'ul istifa wal ijtibah lil muqarrabin. Bahwasanya tobat dari dosa dengan kembali kepada Allah yang maha menutupi aib manusia dan mengetahui perkara yang baik. Bahwasanya tobat dari dosa dengan kembali kepada Allah, mabda'u tariqis salikin, itu permulaan jalan orang yang menjalani jalan Allah. Kita sembahyang ini berarti kita menjalani jalan Allah. Nah, kayak apa caranya supaya sembahyang kita ini baik, supaya sembahyang kita ini bisa diterima oleh Allah? Syarat yang pertama, kita mesti tobat dari dosa. Apabila kita sembahyang tapi sebelumnya kita kada tobat dari dosa, sembahyang kita itu ditolak oleh Allah.
Nah, karena taubat ini adalah asal seluruh ibadah. Taubat ini pondasinya ibadah. Anak sembahyang kita berwudu. Nah, wudu itu adalah satu simbol daripada taubat. Basuh muha, kumur, nambahan dosa-dosa di mulutnya, nah keluaran habis. Basuh tangan, dosa di tangan, basuh muka, dosa di muka. Jadi begitu kita wudu, kita disuruh berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang taubat kepada Engkau dan orang yang bersih dari dosa. Nah, hanya sembahyang. Jadi sembahyang ini bersih. Nah, jadi wudu itu adalah simbol daripada taubat. Makanya jangan Nabi kita orang yang wudu begitu dia benar, dia keluarkan banyunya, keluaran dosa di mulutnya. Begitu dia basuh mukanya, keluaran dosa beserta air wudu itu. Basuh tangan, keluaran dosa di tangan serta air membasuh tangan itu. Nah, wudu itu pembersihan diri daripada dosa. Nah, jadi taubat itu pembersihan diri daripada dosa, membawa tarikis salikin, permulaan dalamnya orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anjay Nabi kita at-taib habibullah, orang yang taubat itu kekasih Allah. Nah, bila kita nih taubat, bujur-bujur taubatnya, kita jadi habibullah, jadi kekasih Allah, jadi orang yang disayangi oleh Allah. Bila kita disayangi oleh Allah, kita sembahyang kita pasti diterima oleh Allah karena dari orang yang dikasihinya. Kita baca Quran diterima Allah karena bacaan dari orang yang dicintainya. Jadi kalau kita taubat sebelum beribadah, maka itu menyebabkan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab taubat itu kunci untuk mendapat kecintaan Allah. Kalau orang yang banyak dosa, nah orang ini adalah bagi juga orang yang dimurkai Allah. Orang yang meninggalkan taubat berdosa itu bagi juga orang yang dimarahi Allah. Kalau orang dimarahi Allah sembahyang, Allah akan menghiraukan sembahyangnya. Kita tuh sarik kalian orang itu, nah datang mengatuk lawan kita, kata kita bukai, kita ada tujuan orang itu. Nah, pemahamannya. Kalau orang itu kasih kita datang mengatuk pintu, pasti kita buka pintu. Nah, jadi Allah Ta'ala itu kalau kita beribadah sebelum kita ulah diri kita sebagai kekasih hingga dahulu hanya beribadah, ibadah kita tentu diterima Allah. Nama bada'u tarikis salikin wa yakhshamalul faizin. Taubat itu merupakan modal harta orang-orang yang beruntung, wa awwalu qadamil muridin, dan merupakan langkah yang pertama dari seorang murid, daripada seorang muridin. Wa nitahu istiqamatil mu'minin, dan kunci istiqamahnya orang-orang yang cenderung kepada Allah. Wa matla'u istighfar wal ijtiba, dan merupakan terbitnya keterpilihan wal ijtiba, sama aja artinya istighfar, lil muqarrabin, bagi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian makna taubati, pengertian tentang taubat itu. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.